Baik, selamat sore, salam sejahtera, salam sehat. Sore hari ini saya mau menjelaskan materi tentang tradisi bagian yang ketiga dari KD ke-6 di semester ganjil kelas 10 SMA SMK. Baik, sekarang kita coba lihat bagian per bagian dari materi itu. Tapi sebelum kita lihat dulu KD tentang materi ini, ya, untuk kompetensi inti seperti yang kita ketahui bersama, ya, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI ketiga, kita lihat memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan kawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI keempat adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Sekarang kita coba lihat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama, beriman kepada Allah melalui kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Indikator pencapaian kompetensi, yakni yang pertama, mengintegrasikan rasa syukur atas iman yang ada, yang dipelihara dan diwariskan oleh para saksi iman melalui jurnal introspeksi. Yang kedua, menyatakan syukur melalui doa atas kitab suci dan tradisi sebagai dasar dan pedoman dalam kehidupan beriman Kristiani. Kompetensi dasar yang kedua, yakni responsif dan proaktif dalam mengembangkan pemahaman tentang ajaran kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Indikator pencapaian kompetensi yang mau kita raih adalah yang melibatkan diri secara aktif dalam mengembangkan dan menghidupkan ajaran kitab suci dan tradisi-tradisi dalam gereja Katolik. Kompetensi dasar yang ketiga, memahami kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Dari kompetensi ini, indikator pencapaiannya adalah yang pertama, menelaah informasi tentang pengertian fungsi tradisi dalam gereja Katolik dan pandangan gereja tentang tradisi. Yang kedua, mengajukan pertanyaan dengan berdiskusi tentang pengertian fungsi tradisi dalam gereja Katolik
dan pandangan gereja tentang tradisi dari berbagai sumber yang ada. Yang ketiga, menyusun infografis tentang pengertian fungsi tradisi dalam gereja Katolik dan pandangan gereja tentang tradisi dari berbagai sumber yang ada. Yang keempat, melakukan aktivitas, misalnya menulis, refleksi, slogan, puisi, atau kata bermakna. Indikator pencapaian yakni yang pertama, menyajikan atau mempresentasikan infografis tentang pengertian dan fungsi tradisi dalam gereja Katolik dan pandangan gereja tentang tradisi. Indikator yang kedua adalah menyusun jurnal introspeksi tentang pentingnya tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Indikator yang ketiga adalah menampilkan atau menyajikan jurnal introspeksi tentang pentingnya tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Tujuan pembelajaran yang mau kita raih yakni yang pertama, melalui tanya jawab, pengalaman, mengamati, menanya, dan mendalami pembelajaran dalam diskusi tentang tradisi dalam masyarakat dan tradisi dalam gereja Katolik. Peserta didik mampu yang pertama mengintegrasikan rasa syukur atas iman yang ada, yang dipelihara dan diwariskan oleh para saksi iman melalui jurnal introspeksi. Yang kedua, menyatakan syukur melalui doa atas kitab suci dan tradisi sebagai dasar dan pedoman dalam kehidupan beriman Kristiani. Yang ketiga, melibatkan diri secara aktif dalam mengembangkan dan menghidupkan ajaran kitab suci dan tradisi-tradisi dalam gereja Katolik. Tujuan yang kedua, melalui diskusi dan menelaah informasi dari berbagai sumber yang ada, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan dan merumuskan tentang pengertian fungsi tradisi dalam gereja Katolik dan pandangan gereja tentang tradisi. Yang kedua, melakukan aksi nyata dengan menyusun dan mempresentasikan infografis tentang pengertian fungsi tradisi dalam gereja Katolik dan pandangan gereja tentang tradisi dari berbagai sumber yang ada. Yang ketiga, merefleksikan tindakan dengan menyusun dan mempresentasikan jurnal introspeksi tentang pentingnya tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Sekarang kita coba menjelaskan tentang materi tradisi. Kita mulai dengan pengertian tradisi. Adik-adik sekalian, menurut Kamus Teologi, tradisi berasal dari bahasa Latin yakni traditio yang berarti penerusan. Tradisi adalah proses penerusan sebagai tindakan atau warisan yang diteruskan. Itu tradisi sebagai isi. Kata tradisi dalam bahasa Yunani yaitu paradosis, yang secara harafiah berarti sesuatu yang telah diserahkan, diteruskan, atau diwariskan. Gereja Katolik mewarisi kekayaan tradisi yang luar biasa, walaupun ada juga tradisi yang berubah atau tidak lagi hidup di kalangan umat sampai sekarang. Di masa lalu, Gereja Katolik pernah mempunyai tradisi-tradisi seperti puasa selama masa puasa, puasa sebelum menerima komuni, pantang daging pada hari Jumat, mengangkat topi pada waktu melewati depan gedung gereja karena sakramen Maha Kudus ada di dalamnya, para wanita menutup kepala di gereja, dan lain-lain. Tradisi-tradisi itu pernah menjadi bagian budaya Katolik yang cukup populer pada masanya, dan tradisi semacam itu ternyata cukup membantu memperkuat identitas kekatolikan.
Namun, beberapa di antaranya sudah tidak dipraktekkan oleh umat. Tradisi jauh lebih banyak daripada hormat terhadap hal-hal yang kuno. Tradisi merupakan kenyataan yang hidup, yang menyimpan pengalaman iman jemaat yang diterima, diwartakan, dirayakan, dan diwariskan kepada angkatan-angkatan selanjutnya. Konsili Vatikan II memandang penting peran tradisi ini dalam kehidupan iman gereja, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi tentang wahyu ilahi, yakni demikianlah gereja dalam ajaran hidup serta ibadatnya melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya iman seutuhnya. Tradisi berkat bantuan Roh Kudus berkembang dalam gereja sebab berkembanglah pengertian tentang kenyataan-kenyataan maupun kata-kata yang ditanamkan. Dan gereja tiada hentinya berkembang menuju kepenuhan kebenaran ilahi. Terdapat dalam Deo Verbum artikel 8. Sudah kita ketahui bersama bahwa tradisi gereja merupakan pengalaman iman jemaat Kristiani atas hidup Kristus dan persatuannya di dalam Roh Kudus yang telah diwariskan hingga kini. Pengalaman iman itu diungkapkan dalam tradisi yang resmi maupun yang tidak resmi. Tradisi yang resmi adalah tradisi gereja yang diungkapkan dalam kitab suci, dalam syahadat, dalam liturgi, dalam sakramen-sakramen gereja, serta dalam rumusan doktrinal dari kuasa mengajar gereja tertinggi. Untuk menjaga tradisi, gereja perdana mengumpulkan dan menyusun tulisan-tulisan suci yang diakui sebagai iman para rasul oleh semua gereja ke dalam kanon kitab suci. Kanonisasi kitab suci itu menjadi sangat penting, terutama untuk membedakan ajaran-ajaran yang salah dari ajaran-ajaran yang asli. Gereja perdana juga mengembangkan rumusan syahadat sebagai bentuk pengakuan iman yang normatif. Dengan cara itu, pewahyuan Allah dipertahankan dan diungkapkan dalam hidup jemaat. Tradisi gereja mempunyai dasar dalam kitab suci. Tetapi, sekali lagi tidak terbatas pada kitab suci. Sebaliknya, tradisi gereja berusaha terus menghayati dan memahami kekayaan iman yang terungkap di dalam kitab suci. Kekayaan iman itu salah satunya yang kita sebut syahadat. Di dalam kitab suci kita tidak menemukan syahadat. Tetapi apa yang terungkap dalam syahadat jelas dilandaskan pada kitab suci. Selain dirumuskan dalam syahadat, tradisi gereja juga dipelihara dan diungkapkan melalui berbagai bentuk rumusan doktrinal, baik berupa ensiklik. Rumusan doktrinal tersebut didasari oleh iman gereja tentang kuasa mengajar, atau kata lainnya adalah magisterium, yang diakui tidak mengandung kesesatan apapun. Di dalam gereja kita juga dikenal tradisi yang tidak resmi. Kita tahu bahwa tradisi gereja itu merupakan pengalaman iman yang dinamis dan terus berkembang. Pengalaman iman itu diungkapkan pula dalam berbagai bentuk. Bentuk seni, dari musik, tulisan-tulisan, sastra Kristen, baik secara populer dari ajaran para teolog, melalui spiritualitas dan tradisi-tradisi doa, serta devosi. Tradisi gereja diungkapkan juga melalui cerita-cerita para kudus dan hidup orang Kristiani dari masa ke masa. Jadi sesungguhnya
Kata tidak resmi dimaksudkan bahwa kekayaan tradisi gereja kita ini begitu beragam dan sangat banyak. Kadang ada hal-hal yang belum bisa tertampung, tetapi kita tahu bahwa itu semua hidup dan berkembang. Tentu perkembangannya tidak jauh dari iman, kepercayaan, dan apa yang telah dibangun gereja dari masa ke masa. Tradisi gereja yang tidak resmi ini biasanya berkembang sesuai dengan budaya di mana jemaat atau umat itu tinggal. Maka walaupun sudah diteruskan, sering ada perkembangan yang disesuaikan dengan hidup dan konteks hidup jemaat. Kita saat ini bisa melihat ada berbagai macam tradisi yang ada dalam gereja Katolik. Misalnya saja, gua Natal, ziarah, devosi ke gua, dan lain sebagainya. Kitab suci bersama tradisi gereja ini merupakan tolak ukur iman gereja, sebagaimana dikatakan oleh Konsili Vatikan II. Kitab-kitab itu bersama dengan tradisi suci dan selalu dipandang dan tetap dipandang sebagai norma iman yang tertinggi. Terdapat dalam Dei Verbum artikel 21. Itu berarti iman gereja, baik iman gereja secara keseluruhan, iman yang objektif, maupun iman dalam arti sikap masing-masing orang beriman, iman secara subjektif, diukur kebenarannya berdasarkan kitab suci maupun tradisi. Sekarang kita coba menghayati tradisi gereja. Adik-adik sekalian, beberapa hal penting yang bisa kita petik dari apa yang sudah dipaparkan tadi. Yang pertama adalah banyak orang setelah melihat pagelaran satu tradisi tidak merasa mendapat apa-apa. Bahkan sekalipun ia ikut terlibat di dalamnya, ia seolah pulang dengan kosong, kecuali rasa lelah. Tradisi seolah-olah tidak bermakna bagi hidupnya. Tentu hal tersebut sangat disayangkan. Sikap dan tindakan apa yang perlu dikembangkan agar kita semakin menghayati tradisi yang ada? Yang kedua, salah satu bentuk tradisi adalah sakramen, yang salah satunya adalah sakramen Ekaristi. Marilah dalam suasana hening, kita coba refleksikan kembali makna sakramen Ekaristi bagi kehidupan iman kita. Saudaraku, sejauh mana dirimu selama ini sungguh-sungguh merayakan sakramen tersebut? Apa yang perlu ditingkatkan dalam diri kita agar tradisi suci tersebut makin bermanfaat dalam memperkembangkan dan menguatkan imanmu? Yang berikut, tradisi gereja merupakan bentuk pengungkapan atas penghayatan iman gereja. Maka sesungguhnya tradisi merupakan sarana agar iman gereja makin berkembang. Tetapi itu semua dapat terjadi bila mana umat turut menghidupi tradisi tersebut. Kata menghidupi dapat diartikan turut memahami maknanya, turut memeliharanya, dan terus menjalaninya. Yang keempat, dalam menjalankan tradisi, umat perlu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penghayatan, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan pula sekedar suatu kebiasaan. Bila tradisi dijalankan tanpa dipahami maknanya, maka tidak akan berdampak apa-apa pada sikap iman dan tindakan hidup sehari-hari. Adik-adik sekalian, demikianlah renungan kita atas materi tradisi. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Sekian dan terima kasih.